Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ilahul awwalina wal akhirin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul amin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya karim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Ikhwani fid din wa akhwati fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, pada malam hari ini kembali kita dapat melanjutkan daurah kita membahas tuntas dari kajian kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah lil Hafidh An-Nawawi rahimahullahu taala, di mana kita telah menyelesaikan hadis yang pertama, hadis Amirul Mukminin Abi Hafsin Umar bin Al-Khattabi radhiyallahu taala anhu, yang mana hadis ini berbicara tentang niat. Innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amal-amal itu tergantung dengan niatnya. Wa innama likulli imri'in ma nawa, dan bagi setiap orang akan mendapatkan pahala atau tidak sesuai dengan apa yang dia niatkan. Maka hadits ini adalah hadits yang sangat agung, dan beliau membawakannya di hadis yang pertama sebagai tanbih bagi kita, sebagai peringatan bagi kita untuk memurnikan niat dan keikhlasan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya, oleh karenanya banyak dari para al-musannifin, dari kalangan para ulama, yang mereka menulis kitab-kitab hadis dan dimulai dengan hadis innamal a'malu binniyat, seperti Imam Nawawi dalam kitabnya Al-Arba'in An-Nawawiyah, juga dalam kitabnya Riyadhus Shalihin. Hadis pertama yang beliau sebut adalah innamal a'malu binniyat. Dalam kitab Umdatul Ahkam karya Imam Abdul Ghani bin Abdul Wahid Al-Maqdisi juga memulai hadis pertamanya dengan innamal a'malu binniyat. Bahkan Imamul Bukhari dalam kitab sahihnya juga memulai hadis pertamanya dengan innamal a'malu binniyat. Nah ini para ulama rahimahumullahu taala memulai dengan hadis ini tentunya dalam rangka untuk mengikhlaskan niat kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala dan karena Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada niat yang lain kecuali hanya mengharapkan wajahnya, Nah, dan hadits ini adalah hadits yang sangat agung. Bahkan Imam Syafi'i, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, beliau menyebutkan bahwa hadits ini masuk dalam 60 bab atau 70 bab dalam kitab fikih. Hadits ini, hadits innamal a'malu binniyat, masuk dalam 70 bab dalam pembahasan fikih. Dalam taharahnya iya, dalam salatnya iya, dalam puasanya iya, zakat, haji, jihad dan lain sebagainya. 70 bab kata Imam Syafi'i masuk dalam pembahasan innamal a'malu binniyat. Dan sepakat para ulama ya, seperti yang dinukilkan dari Imam Syafi'i, Ahmad bin Hanbal, Ali ibn al-Madini, Al-Imam Ibnu Mahdi, dan selain mereka, bahwa hadits ini thulusul ilm. Hadis innamal a'malu binniyat adalah sepertiganya ilmu. Hadis innamal a'malu binniyat berapa? Sepertiganya ilmu. Jadi kalau kita kuasai innamal a'malu binniyat ini, kita sudah dapat sepertiganya ilmu. Kenapa? Apa taujih bahwasanya hadis innamal a'malu binniyat itu sepertiganya ilmu? Kata para ulama, sebab yang namanya amalan di dalam Islam itu tidak keluar dari 3. Amalun qalbi, amalan hati, amalun lisani, amalan perbuatan qaul lisan,
dan amalan anggota jawarih, anggota badan. Nah, hadis innamal a'malu binniyat itu mewakili semua amalan hati. Maka dia sepertiga ilmu. Iya. Dan sebagian ulama menyebut bahwa hadis innamal a'malu binniyat adalah nisful ilm, setengahnya ilmu. Kenapa? Hadis innamal a'malu binniyat bahkan dikatakan juga sebagai nisful ilm, setengahnya ilmu. Sebab kata ulama, yang namanya amalan ada dua. Ada amalan batinah dan ada amal zahirah. Ada amalan-amalan batin dan ada amalan-amalan zahir. Nah, hadis innamal a'malu binniyat itu mewakili semua amal-amal batin. Nah, makanya innamal a'malu binniyat juga bisa dikatakan nisful ilm, hadis yang menjadi seperduanya ilmu. Nah, ikhwani fiddin, a'azani Allah wa iyyakum. Ya. Dan seperti yang telah kita sebutkan bahwasanya niat itu berfungsi untuk membedakan antara satu ibadah dengan ibadah yang lain, dan juga membedakan antara ibadat dengan adat. Seseorang yang membasuh wajahnya, dia basuh wajahnya, boleh jadi dia membasuh wajahnya untuk sekedar menyegarkan wajahnya, maka itu adat, kebiasaan, tidak bernilai pahala. Dan yang satunya lagi membasuh wajahnya dalam rangka untuk berwudu dengan niatan wudu, maka ini dapat pahala. Nah, ini ikhwani fiddin, a'azani Allahu wa iyyakum. Bahkan terkadang dengan niat itu bisa menentukan halal atau haramnya sesuatu itu, sah atau tidaknya sesuatu itu. Seseorang misalnya berkata kepada istrinya, "Wahai ummi," dia bilang seperti itu, ummi, dia bilang kepada istrinya. Ini kan sebutan ibu kepada istri. Nah, dalam hukum zihar, seseorang yang menzihar istrinya, kalau dia mensifatkan istrinya itu seperti ibunya, engkau bagaikan punggung ibuku, berarti apa? Haram untuk dia dekati istrinya. Itu namanya menzihar istri, dan itu haram hukumnya. Nah, maka kalau ada orang bilang ummi kepada istrinya, maka tergantung niatnya. Kalau niatnya menzihar istrinya, maka masuk hukum zihar namanya. Tapi kalau dia bilang ummi kepada istrinya, ya hanya mimbabut ta'lim, untuk mengajari anak-anaknya supaya jangan sampai nanti anaknya memanggil ibunya dengan sebutan nama atau yang lainnya. Nah, sekedar mimbabit ta'lim saja. Nah, yang seperti ini diperbolehkan kata para ulama. Nah, ini yang membedakan apa? Yang membedakan adalah niatnya. Nah, ini ikhwani fiddin, a'azani Allahu wa iyyakum. Taib. Maka ini yang namanya niat, dan juga dengan niat inilah kita bisa mengetahui ikhlas atau tidaknya seseorang dalam beramal. Iya, terkadang ada suatu amalan kecil dia, tetapi besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena niatnya. Dan terkadang ada amalan yang besar tapi kecil nilainya karena niatnya. Makanya kata para ulama, rubba amalin kabirin tusaghiruhun niyah wa rubba amalin saghirin tukabbiruhun niyah. Betapa banyak kata para ulama, amalan yang kecil menjadi besar dia karena niatnya, dan betapa banyak amalan yang besar menjadi kecil dia karena apa? Karena niatnya. Makanya ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum, mungkin pernah kita mendengar hadis seorang wanita pelacur yang dia diampuni dosanya. Kenapa? Gara-gara dia memberikan minum kepada seekor anjing. Iya. Jadi disebutkan dalam hadis tersebut, dalam riwayat Bukhari dan Muslim, bahwasanya ada seorang wanita yang dia adalah imra'atun baghiyah, seorang wanita pelacur. Ketika dia berada di suatu tempat dan dia kehausan, maka dia pun mencari tempat minum atau mencari
untuk bisa dia lepaskan dahaganya. Maka dia pun menjumpai sumur, lalu dia turun ke sumur tersebut dan dia minum darinya. Setelah dia lepas dahaganya, maka dia pun naik dan dia lihat ada seekor anjing yang menjulurkan lidahnya karena sangat hausnya dia. Maka karena ibanya wanita ini kepada si anjing ini, maka dia turun mengambil air tersebut, ya. Dalam riwayat dia ambil pakai kondenya, lalu dia berikan minum kepada anjing tersebut. Dalam riwayat lain disebutkan dia ambil pakai sepatunya, lalu dia berikan anjing tersebut minum. Disebutkan dalam hadis, faqad ghafarallahu laha wa syakara laha. Allah berterima kasih kepada wanita itu dan Allah mengampuni dosanya. Subhanallah. Kenapa? Kok bisa-bisanya karena perbuatan seperti itu dia diampuni dosanya? Padahal wanita ini pekerjaannya apa? Pelacur dia. Bukan sekedar pernah berzina, tapi memang pekerjaannya itu. Dan zina itu dosa besar. Taib, amalannya dia, amalan besar atau amalan kecil itu? Memberi minum, bukan memberi minum ustadz ya, memberi minum anjing. Anjing yang dikasih minum. Anjing kan kita tahu hewan apa itu. Nah, kemudian ketika dia memberi minum, bukan dengan apa namanya gelas yang mewah atau apa, bukan, dengan sepatunya dia kasih minum. Dan air yang dia kasih minum air sumur. Kan ini amalan ringan ini kan. Iya. Tapi kenapa sampai Allah mengampuni dosanya? Allah berterima kasih kepada dia. Kenapa? Karena niatnya. Dari mana kita tahu bahwa wanita ini ikhlas? Wanita ini niatnya tulus? Dari mana? Pertama, kata para ulama, wanita ini ya melakukan hal tersebut dalam keadaan tidak dilihat oleh siapapun. Berarti apa? Memang betul-betul jauh dari niat ria. Sekedar dia lihat anjing ada yang kehausan, dia turun, dia ambilkan air minum, dia kasih. Berarti wanita ini tidak sama sekali mengharapkan pujian. Ini indikator yang pertama. Kemudian yang kedua, kita tahu bahwa wanita ini tulus niatnya karena dia tidak mengharapkan balasan apa-apa dari si anjing, ya kan? Nah, inilah yang menentukan besar tidaknya amalan yang kita lakukan. Seseorang yang bersedekah, seseorang yang memberi sesuatu kepada orang lain, innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaan wala syukura. Sesungguhnya kata Allah, kami memberi makan kepada kalian, kami memberi makan kepada orang miskin liwajhillah, untuk mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. La nuridu minkum jazaan, kami tidak menginginkan suatu balasan dari kalian, wala syukura, jangankan balasan, ucapan terima kasih tidak. Ini ikhwani fiddin. Jadi wanita ini kan tidak mengharapkan itu, dan tidak mungkin anjing mengucapkan jazakallahu khairan kan, tidak mungkin. Nah, kita tahu wanita ini tulus niatnya karena itu. Nah, ini para hadirin yang dirahmati oleh Allah. Nah, dari sini juga kita bisa tahu kalau ada orang memberi sesuatu kemudian masih berharap jazakallahu khairah atau ucapan terima kasih, menunjukkan bahwa dia tidak tulus niatnya. Jangan mengharapkan apa-apa, jangankan balasan, ucapan terima kasih jangan harapkan itu. Itu dari kita yang memberi. Walaupun dari adab orang yang diberi, maka dia ucap apa? Terima kasih, jazakallahu khairah. Itu orang yang dikasih. Tapi orang yang mengasih jangan sampai berharap ucapan terima kasih ketika apa? Ketika memberi. Itu berdasarkan ayat tersebut. Nah, ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bisa jadi amalan itu kecil tapi menjadi besar dia gara-gara niatnya. Dan bisa jadi ada amalan besar tapi menjadi kecil gara-gara niatnya. Makanya ada kisah ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum, ya. Jadi disebutkan dari seorang raja. Dia seorang raja, ya, mau membangun masjid yang super megah di zamannya. Maka dia bangun, dan dia tidak mau kalau masjid tersebut
ya dibangun kecuali dengan hartanya saja. Dia tidak mau dengan harta orang lain. Dia tolak sumbangan-sumbangan yang lain, dia tidak mau. Hartanya saja. Jadi masjid ini saya bangun ya betul-betul dengan harta dan jerih payah saya. Maka mulailah dibangun masjid itu, masjid megah. Nah, ketika sudah hampir jadi itu masjid, maka sang raja berkata, nanti masjid ini kasih nama dengan nama saya. Jadi nama masjid itu Masjid Raja Fulan, disebut namanya. Dan muncul dalam dirinya sudah apa? Perasaan bangga, mau dilihat, mau dipandang, mau dikatakan ini masjidnya dia. Ikhwani fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum. Maka ketika masjid itu sudah jadi, maka diberikanlah nama masjid itu Masjid Raja Fulan. Oh, dia pun senang dengan hal tersebut. Maka suatu malam dia pun bermimpi. Sang raja bermimpi. Dalam mimpi sang raja, ternyata masjid tersebut sudah berganti nama, bernama Masjid Si Fulanah, seorang wanita. Maka sang raja pun tersentak dari tidurnya. Dia kaget, seakan-akan nyata mimpi itu. Maka dia pun perintahkan kepada serdadunya untuk lihat nama masjid kita, nama masjid itu apa sudah berganti atau tetap nama saya. Maka serdadunya pun cepat-cepat melihat dan namanya tetap nama sang raja. Dilaporkan kepada sang raja, wahai raja, ya masjidnya masih namamu, tidak berubah. Maka dalam hati sang raja, rupanya cuman mimpi, ya. Maka dia pun tenang setelah itu. Malam kedua bermimpi lagi, dan mimpinya mimpi yang sama. Tersentak lagi sang raja. Maka dia perintahkan serdarunya, coba lihat lagi masjid itu sudah berganti atau tidak namanya. Serdadunya lihat lagi, oh namanya tetap nama sang raja, belum berubah. Dilaporkan kepada sang raja, wahai raja, masjid itu masih namamu. Maka sang raja mulai khawatir, ini sudah 2 kali mimpi yang sama ini. Malam yang ketiga mimpi yang sama lagi. Dia perintahkan serdadunya, coba lihat lagi sekali lagi. Dilihat tetap sama namanya. Dilaporkan, wahai raja, namanya tidak berubah, tetap namamu. Maka akhirnya sang raja pun terganggu. Sudah 3 kali mimpinya mimpi yang sama. Nah, termasuk dari tanda mimpi itu betul, mimpi itu nanti jadi kenyataan, kalau mimpi itu berulang. Akhirnya sang raja berkata kepada serdadunya, tolong cari ya nama wanita yang ada dalam mimpiku ini. Sungguh dia sudah mengganggu diriku. Kok bisa-bisanya muncul nama wanita tersebut mengganti namaku dalam mimpiku. Coba cari, kalian cari di dimanapun sampai dapat nama wanita ini. Akhirnya serdadunya pun cari nama wanita tersebut. Ternyata dapat seorang wanita tua renta. Maka dia dipanggil menghadap kepada sang raja. Sang raja tanya kepada wanita tua ini, wahai wanita tua, apa yang telah kau sumbangkan untuk masjidku ini? Kata sang raja. Kata wanita tua ini, wahai raja, ya aku tidak punya apa-apa, aku ini orang miskin, aku tidak bisa memberikan apa-apa untuk masjid ini. Nah, aku orang miskin wahai raja. Kata sang raja, kamu bohong, tidak mungkin. Coba kau ingat-ingat, barangkali ada yang kau sumbangkan untuk masjidku ini. Sungguh namamu ada dalam mimpiku dan mengganti pelang masjid ini. Apa yang pernah kau sumbangkan? Si wanita pun berpikir dan mengingat-ingat lagi. Rasa-rasanya tidak ada apa yang bisa kuberikan, aku ini orang miskin. Kata sang raja, coba berpikir sekali lagi. Akhirnya wanita ini berpikir, dia dapat. Wahai raja, kata dia, pernah ada suatu ketika, jadi pada saat masjidmu ini mau dibangun, ya, biasanya kan ada, kalau dulu Pak, orang kalau mau membawa material bangunan itu, kalau sekarang orang pakai gerobak, kalau dulu pakai keledai, ditaruh di atasnya, kemudian disuruh bawa material itu. Nah,
Aku pernah melihat keledai yang mengangkut material ini, ya, material untuk membangun masjid ini. Ketika dia sudah bekerja, lalu dia diikat dan diberikan air minum di dekat keledai tadi. Aku pun lewat di situ, dan sang keledai ini dia mau minum, ternyata lehernya tidak sampai kemana, tidak sampai ke ember tempat minum tadi. Maka aku pun iba, wahai raja, aku pun mendekatkan ember tadi. Aku pun mendekatkan ember tadi sampai keledai itu bisa minum dari situ. Kata wanita tua ini, nah hanya ini wahai raja yang aku ingat, yang aku berikan, dan itu tidak seberapa, bukan apa-apa itu wahai raja. Subhanallah, akhirnya sang raja pun tersentak. Kata sang raja, nah inilah yang diterima oleh Allah. Adapun apa yang saya sudah berikan besar memang, tetapi tidak bernilai di sisi Allah. Apa yang kamu lakukan, itu tulus. Maka sang raja memerintahkan kepada serdadunya, wahai serdadu, tolong ganti pelang masjid ini menjadi nama wanita tua ini. Dia yang lebih berhak untuk dipasang namanya di situ. Subhanallah. Nah inilah ikhwani fiddin, amalan yang kecil tapi karena niat yang tulus menjadi besar dia. Iya, makanya jangan sampai seseorang tertipu dengan amalan yang dia kerjakan. Boleh jadi amalan yang kau lakukan besar, tapi kalau niatmu tidak tulus, maka tidak bernilai di sisi Allah. Dan boleh jadi amalan yang kau lakukan kecil, tapi kalau tulus niatmu, itulah yang bernilai di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka benar apa yang dikatakan para ulama tadi, rubba amalin saghirin tukabbiruhun niyah wa rubba amalin kabirin tusaghiruhun niyah. Betapa banyak amalan kecil menjadi besar gara-gara niat, dan betapa banyak amalan yang besar menjadi kecil dia gara-gara niat. Ikhwani fiddin, a'azani Allah wa iyyakum. Maka ini hadits yang pertama yang disebutkan oleh Imam Nawawi dalam kitabnya Al-Arba'in An-Nawawiyah. Kita masuk pada al-haditsus tsani, hadis yang kedua. Kata beliau rahimahullahu taala, an Umar ibnul Khattabi radhiyallahu anhu qala. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau berkata, bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin. Ketika kami duduk-duduk di dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu hari, ittala alaina rajulun, maka tiba-tiba muncul di hadapan kami seorang laki-laki yang ciri laki-laki ini syadidu bayadis siyab, sangat putih bajunya, syadidu sawadis sya'ar, dan sangat hitam rambut kepalanya, la yura alaihi atharus safar, tidak terlihat darinya tanda-tanda bekas perjalanan, wala ya'rifuhu minna ahad, dan anehnya tidak ada seorang pun dari kami yang mengenal orang tersebut. Dan nanti akan nampak bahwasanya orang di sini adalah malaikat Jibril alaihissalam. Makanya hadis yang kedua ini juga masyhur di kalangan ulama, dikenal dengan haditsu Jibril, hadisnya Jibril, karena memang yang memberikan nasihat dalam hadis ini adalah malaikat Jibril. Ikhwani fiddin, a'azani Allah wa iyyakum. Jadi Umar bin Khattab bercerita, kami pernah duduk-duduk di dekat Nabi. Nah, duduk-duduknya mereka ini bukan sekedar duduk nongkrong kayak sebagian dari kita, bukan, tetapi mereka duduk ya di majelis ilmu, di majelis zikir, yang di situ mereka murojaah ilmu dengan Nabi SAW. Mereka mendengarkan nasihat-nasihat Nabi SAW. Nah, inilah duduk-duduk yang menambah iman, majelis ilmu, majelis zikir, yang dengannya kita diingatkan dengan firman Allah Subhanahu wa taala dan hadits-hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Maka ketika itu tiba-tiba muncul seorang laki-laki. Nah, laki-laki ini aneh. Orangnya disebutkan ciri-cirinya, bajunya sangat putih, rambutnya sangat hitam. Tidak ada tanda-tanda bekas perjalanan. Artinya kan kalau orang bekas perjalanan, apalagi di zaman itu, biasanya kalau mereka melakukan safar perjalanan itu berdebu, ya, rambutnya
mungkin banyak debunya, ya. Pokoknya dilihatlah bekas tanda-tanda perjalanan. Tapi kalau dikatakan orang ini bukan orang asing, ya, anehnya tidak ada seorang pun dari kami yang mengenal dia. Ini ikhwani fiddin a'azani Allah wa iyyakum. Jadi orang ini betul-betul aneh dia. Dia orang asing, ya, tetapi tidak ada bekas-bekas tanda perjalanan. Kalau dia orang sini, anehnya kenapa tidak ada seorang pun dari kami yang mengenal dia. Ini ikhwani fiddin. Dari sini sudah menarik perhatian para sahabat. Dilihat, para sahabat pun mulai perhatian dengan orang ini. Ada apa dengan orang ini? Siapa dia? Apa dia? Apa maksud dia datang? Maka hatta jalasa ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, hingga dia pun duduk di dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa asnada rukbataihi ila rukbataihi, lalu dia sandarkan kedua lututnya kepada kedua lutut Nabi. Wa wada'a kaffaihi ala fakhidaihi, dan dia meletakkan kedua telapak tangannya di atas kedua pahanya. Ini menggambarkan kepada kita adab dalam belajar, adab di dalam menuntut ilmu. Ya. Jadi dilihat, seorang kalau mau belajar itu ada persiapannya. Ada apa? Ada persiapannya. Lihat malaikat Jibril datang, sudah berpakaian rapi, ya, terlihat darinya kerapian. Seorang penuntut ilmu seperti itu. Ya. Kemudian dia lihat bagaimana cara dia duduk di dekat Nabi SAW, duduk dengan penuh adab. Duduk dengan penuh adab. Dan seperti itulah para penuntut ilmu. Kata para ulama, bil adabi tafhamul ilma. Dengan beradab kamu akan paham yang namanya ilmu agama itu. Man la yukrimul ilma la yukrimuhul ilmu. Barang siapa yang tidak memuliakan ilmu, maka ilmu tidak akan memuliakan dia. Jadi kalau kita mau dimuliakan dengan ilmu, muliakan ilmu agama. Ini ikhwani fiddin a'azani Allahu wa iyyakum. Taib. Maka orang ini pun berkata, wa qala ya Muhammad, wahai Muhammad. Dia panggil Nabi SAW dengan sebutan Muhammad. Nah, ini sebutan yang tidak biasa para sahabat memanggil Nabi dengan sebutan seperti itu. Bahkan dulu, ya, para sahabat ketika memanggil Nabi dengan sebutan-sebutan seperti ini, ya Muhammad, ya Abul Qasim, ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, la taj'alu du'a ar-rasul bainakum ka du'ai ba'dikum ba'dha. Janganlah kalian menjadikan panggilan kepada Rasul sama seperti panggilan sebagian kalian kepada sebagian yang lain. Jangan seperti itu. Mulai saat itulah para sahabat tidak memanggil Nabi dengan sebutan ya Muhammad, tetapi mereka panggil ya Rasulullah, ya Nabi Allah. Itu mereka panggil Nabi seperti itu. Ya, panggilan apa namanya yang penuh dengan ta'zim, pengagungan kepada Nabi. Nah, orang ini mirip dengan Arab Badui yang kalau panggil Nabi dengan sebutan seperti itu, ya Muhammad, wahai Muhammad. Nah, kalau orang Arab Badui, para sahabat mereka paham, karena mereka memang kurang mengerti adab sopan santun, dan Nabi pun memaklumi mereka. Jadi keadaan malaikat Jibril seakan-akan beliau ini seorang yang dari kalangan Arab Badui yang kurang mengerti adab dan sopan santun. Kenapa? Memanggil Nabi dengan sebutan ya Muhammad. Betul memang nama Nabi Muhammad SAW, tetapi adabnya ketika memanggil Rasulullah SAW tidak seperti itu. Ini ikhwani fiddin a'azani Allah wa iyyakum. Maka dia pun mengatakan, ya Muhammad, akhbirni anil Islam. Kabarkan kepadaku apa itu Islam. Apa itu Islam? Maka disebutkan, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, menyebutkan Islam dengan 5 rukun Islam. Kata beliau, al-islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Islam itu kamu bersaksi, kamu bersyahadat la ilaha illallah, tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah, dan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Wa tuqimas shalah, kamu menegakkan salat.
wa tu'tiyaz zakah, kamu menunaikan zakat, wa tasuma Ramadan, kamu menunaikan puasa Ramadan, wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila, dan kamu menunaikan ibadah haji ke Baitullah jika kamu mampu mengadakan perjalanan ke sana. Nah, tentang 5 rukun Islam ini insyaallah taala akan kita jelaskan pada hadis yang ketiga. Akan berulang lagi. Nah, nanti akan kita jelaskan di hadis yang ketiga insyaallah taala. Taib. Ketika Nabi menyebutkan tentang 5 rukun Islam, orang ini berkata, "Shadaqta, kamu telah benar." Fa'ajibna lahu. Para sahabat mengatakan, kami pun merasa aneh kepada orang ini. Yas'aluhu wa yusaddiqu. Dia yang bertanya, dia juga yang membenarkannya. Biasanya kan kalau orang yang ditanya itu kan tidak tahu. Nah, kalau diberikan jawaban, ya kalau kita mungkin manggut-manggut, ya kan, paham maksudnya, sudah tahu ilmunya. Tapi orang ini justru berkata, kamu benar. Jadi seakan-akan apa? Seakan-akan dia sudah tahu memang jawabannya. Nah, ini yang membuat aneh para sahabat. Ini orang ini pertanyaannya ngetes kayaknya ini. Kenapa? Dia berkata seperti itu, dan berani-beraninya dia ngetes Nabi, ya kan? Nah, ini para hadirin yang dirahmati oleh Allah. Jadi membuat tanda tanya besar bagi para sahabat. Siapa ini orang? Iya. Maka ikhwani fillah a'azzani Allah wa iyyakum. Ketika itu dia pun bertanya lagi. Qala fa akhbirni anil iman. Kabarkan kepadaku apa itu iman. Maka ketika ditanya iman, maka Nabi SAW pun menyebut tentang 6 rukun iman. Kata Nabi, antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrih. Kau beriman kepada Allah, para malaikat, kitab-kitab, para rasul, hari kiamat, dan kamu beriman kepada takdir yang baik dan yang buruk. 6 rukun keimanan. Baik, para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, kalau kita lihat Nabi ketika menyebutkan tentang Islam, Nabi sebutkan tentang 5 rukun Islam. Ini amalan-amalan zahir, ya kan? Ketika Nabi menyebutkan tentang iman, Nabi menyebutkan tentang iman kepada Allah, para malaikat, kitab-kitab, rasul, hari kiamat, iman kepada takdir yang baik dan yang buruk. Ini tentang amal-amal batin, ya kan? Nah, jadi kalau Islam dan iman disebut berbarengan, maka Islam maknanya adalah semua amalan-amalan zahir, dan yang pokoknya adalah 5 tadi, 5 rukun Islam. Dan kalau disebut iman, maka iman maksudnya adalah amalan-amalan batin yang pokoknya adalah 6 rukun keimanan. Nah, sebenarnya iman dan Islam ini dari kalimat yang kata para ulama, idza jatama'a iftaraqa wa idza iftaraqa ijtama'a. Kalau dia disebutkan satu, ya, disebutkan satu dalam satu konteks kalimat, misalnya dalam satu hadis, maka maknanya sama. Tapi kalau disebutkan dua-duanya, maka maknanya berbeda. Jadi intinya begini, kalau disebut Islam secara sendirian, maka Islam di situ maknanya iman juga. Kalau disebut iman, maka iman di situ maknanya Islam juga. Tapi kalau disebutkan dua-duanya, Islam dan iman, maka Islam punya makna sendiri, iman punya makna sendiri. Nah, ini sama seperti lafadz fuqara wal masakin, fakir dan miskin. Nah, fakir dan miskin juga termasuk dari lafadz yang seperti itu. Kalau disebutkan berbarengan, maka berbeda maknanya. Tapi kalau disebutkan satu saja, fakir saja, maka masuk di dalamnya miskin. Kalau disebut miskin saja, masuk di dalamnya fakir. Nah, sama juga dengan lafadz al-birru wat taqwa, dan ada lafadz-lafadz yang semacam ini. Ikhwani fiddin a'azzani Allah wa iyyakum. Sudah masuk Isya ya? Ya, insyaallah taala ba'da salatil Isya kita akan lanjutkan lagi kurang lebih sekitar 30 menit biidznillah taala. Wallahu taala a'lamu bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.